Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah praktikum akuntansi terpadu di program studi akuntansi FEB UPN Veteran Jakarta bersama saya Agus Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas praktikum untuk modul warehouse management yang ketiga. Adapun tujuan dari pembelajaran praktikum ini adalah Anda diharapkan bisa melakukan proses pencatatan, transaksi maupun aktivitas di pengelolaan warehouse menggunakan aplikasi ERP SAP secara independen dan responsibel serta dapat menampilkan hasil dari pekerjaannya tersebut. Adapun untuk warehouse management ketiga ini, berikut merupakan skenario dari praktikum yang nanti akan kita jalankan. Ya, di sini disampaikan bahwa karena ada peningkatan sales output di San Diego Distribution Center ya, di San Diego, maka perusahaan memutuskan untuk menginstal warehouse management system SAP. Di sini yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan atau kita melayani adanya pembelian, ya, penjualan kepada customer melalui di sini adanya sales order. Nah, dari sales order ini nanti kita akan diminta untuk membuat outbound delivery-nya, ya, pengiriman barangnya, dan bagaimana cara mengambil barang di gudang, ya, bagaimana cara membuat dokumennya, kemudian setelah dikirimkan kita harus melakukan apa. Nah, itu adalah yang akan kita coba praktikan di dalam modul warehouse management ketiga ini. Adapun alur yang nanti akan kita jalankan, pertama kita akan membuat dulu sales order, ya, pesanan penjualan. Jadi ada customer yang membeli kepada kita, kemudian kita siapkan barangnya dengan membuat sales order. Kemudian nanti kita akan membuat outbound delivery, ya, bagaimana cara membuat dokumen outbound delivery. Kemudian setelah itu nanti kita akan melaksanakan prosedur di pergudangannya. Di antaranya melalui run bin status report, yaitu melihat di mana barang tersebut disimpan, kemudian di mana kita harus ambil barang tersebut, di storage bin yang mana kita harus ngambil. Kemudian selanjutnya kita adalah melakukan ship material atau pengiriman barang kepada customer. Kemudian nanti kita akan melihat di akhir mendisplay apakah pengaruh dari sales order ini terhadap stok, dilihat dari jumlah dan dilihat dari nilai stoknya. Baik, kita lanjutkan. Untuk WM3 ini, warehouse management 3 ini dibagi menjadi 13 step. Kita akan mulai dengan step yang pertama, create sales order. Sales order ini adalah pencatatan atas pesanan yang diberikan oleh pelanggan kepada kita. Caranya silakan masuk ke warehouse management area, kemudian issue from storage. Kita pilih yang issue from storage. Kemudian kita pilih yang manage sales order. Ya, di bagian manage sales order kita pilih create sales order PA01. Kita pilih create sales order PA01. Kemudian masukkan di bagian create sales document. Di sini create sales document. Untuk order tipenya adalah OR, ya. Nah, ini ya, OR standard order. Kemudian setelah itu kita masukkan untuk sales organization-nya adalah QW00. Kemudian distribution channel-nya adalah WH, warehouse wholesale. Kemudian division-nya adalah bicycle, BI. Kemudian sales office-nya adalah SD00. Kemudian sales group-nya adalah US. Ya, di sini kita coba enter dulu. Ya, setelah di enter dia akan masuk ke create standard order overview. Kemudian kita masukkan 133, kemudian user ID sebagai sold to party.
dan seek to party. Ya, soal to partinya kita masukkan di sini 133 user ID. Saya menggunakan user ID 994. Kemudian seek to partinya juga kita isi 133 user ID. Kemudian setelah itu kita masukkan customer reference-nya adalah 54321 user ID. Ya, 54321 langsung user ID ya, tidak menggunakan spasi. Kemudian in the sales tab enter 1 week from today. Ya, di bagian sales tab untuk request delivery date-nya adalah 1 week from today. Request delivery date-nya adalah 1 week from today. Saya mengerjakan tanggal 13 Mei. Ya, berarti kalau 1 week sampai dengan 21 Mei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, request delivery date-nya adalah 1 minggu dari sekarang. And do the same in the pricing date field. Pricing date field. Ya, ini juga kita samakan 1 minggu dari Anda mengerjakan. Kemudian enter PRTR2 user ID sebagai material. Oke, bagian material di sini kita masukkan PRTR2 user ID. Kemudian kuantitasnya adalah 5. Di order kuantitasnya kita masukkan 5. Kemudian enter you may receive foreign message which can ignore. Ya, kita coba enter dulu di sini. Nanti katanya ada seperti ini kita ignore, biarkan saja. Kemudian compare your entries with the screen sheet above, then click save. Ini sudah sama ya. Professional touring bike silver, juga itemnya 10. Totalnya 36550, sudah betul. Oke, kita ini simpan. Oke, kita sebagai cadangan ya, silahkan dicatat nomor standar ordernya. Standar order nomor saya adalah 79. So, saya 79. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke SAP-nya. Kemudian kita lanjutkan ke step kedua, ya, display material inventory. Nah, bagaimana pengaruh dari sales order ini terhadap persediaan kita? Kita coba lihat di display stock overview. Ya, di bagian issue from storage, cross management, issue from storage, kemudian display stock overview. Kalau ini untuk melihat dari sisi jumlahnya, jumlah barangnya ya. Tadi nama barangnya adalah PRTR2 user ID. Kemudian execute. Nah, kita coba masuk ke finish good ya. Kemudian detail display. Kalau kita lihat di sini unrestricted di sini adalah 20. Ya, ada 20. Kuantitasnya ada 20. Di sini tidak ada ya, tidak ada nilai lain selain yang 20 itu. Oke, di sini sama 20 kuantitasnya ya. Kita masuk ke step ketiga, create outbound delivery. Ini kita close dulu. Kemudian kita masuk ke bagian create outbound delivery. Create outbound deliveries. Kemudian kita masukkan untuk ship to partinya adalah 133 user ID. Ship to partinya ini kita coba ini dulu. Ship to partinya 133 user ID. Kemudian shipping pointnya SD00.
Kemudian plan creation date-nya adalah due up until next week. Plan creation-nya adalah due up until next week. Kemudian setelah itu start search by pressing go. Kita coba filter hasilnya. Nah, di sini harusnya ada satu ya. Nomor SO-nya adalah 79 seperti yang tadi kita catat. Baik, kemudian pilih create deliveries. Nah, ini kita checklist dulu, kemudian create deliveries. Nah, di sini sudah dia terdeliver ya. Satu yang delivery tadi. Ini katanya ada message tadi ya harusnya. Kita coba lihat dulu di monitoringnya apakah sudah betul atau belum. Sampai dengan step ketiga. Ya, step 3-nya sudah hijau. Step 4-nya otomatis merah ya, karena belum kita kerjakan. Nah, sekarang kita baru kerjakan untuk step ke-4-nya. Di step 4 ini kita diminta untuk merubah dokumen pengiriman yang tadi sudah kita buat. Caranya masuk ke change outbound delivery. Change outbound delivery. Kemudian in the change outbound delivery screen, use F4 in the field outbound delivery. Kita search di sini atau F4. Kemudian in the tab outbound delivery, not posted for goods. Not posted for good issue. Nah, di sini ya sudah betul ya, outbound delivery not posted for good issue. Masukkan 133 user ID sebagai seek to party. Kemudian SD00 sebagai shipping point. Kemudian kita coba find, cari. Nah, di sini adalah nomor pengirimannya ya, delivery outbound-nya. Kita checklist, lanjutkan. Kemudian setelah itu kita continue. Nah, ini akan masuk ke outbound delivery, change overview ya. Enter your storage location FG00 and confirm with enter. Storage location-nya kita masukkan ke FG00. Di sini namanya adalah slog ya. Slog, kita cari yang slog. Nah, di bagian sini kita masukkan FG00 atau kita search ya. Nah, ini finish good. Kemudian save. Ya, jadi di sini kita hanya merubah untuk storage location-nya aja ya. Storage location-nya dia di FG00. Oke, kita kembali lagi ke SAP-nya. Kemudian kita coba lihat hasil monitoringnya sampai dengan step 4. Sudah betul, kita lanjutkan ke step kelima. Step kelima ini adalah display material inventory. Kalau di sini kita melihat nilai dari inventory-nya ya, setelah adanya pengiriman pembuatan dokumen pengiriman. Kita masuk ke bagian display stock overview. Display stock overview. Ini sudah betul PRR2 user ID. Kita execute, kemudian kita lihat di bagian finish good, detail display. Di sini masih 20 stoknya, tapi di sini ada schedule for delivery-nya 5. Ini sudah 5 sudah kita schedulekan untuk delivery. Nah, di sini juga sama, katanya masih 20 ya. Kemudian pick material with transfer order. Di sini setelah kita membuat dokumen pengiriman, maka kita akan menyiapkan barang untuk dikirim. Namanya di dalam SAP itu adalah picking, mengambil barang. Ya, masuk ke outbound delivery for picking.
outbound delivery for picking di bagian warehouse employee. In the outbound delivery for picking screen, enter SD00 as shipping point. SD00. Kemudian pilih only WM picking. Only WM picking. Kemudian execute. Ini sudah sama ya. Check at item level. Kemudian only WM picking. Picking date-nya ini tidak ada arahan untuk dirubah, berarti saya tetap seperti ini saja. Kemudian then klik execute. Kita execute. In the day's web picking screen, you should see line item with your outbound delivery number. Select it and click on the TO in foreground. Ini kita checklist, pilih, select. Kemudian to in foreground. To in foregroundnya di sini bawah TO in foreground. In the create transfer order delivery note initial screen, press enter to create. Oke, di sini ada merah, warehouse number 10. Kita coba lihat dulu hasilnya. Oke, di enter saja ya. Nanti dia akan masuk ke sini. Setelah di enter, create TO for delivery overview deliveries ya. Nah, di sini enter to create your transfer order to be able to pick your document. This will produce the following screen. Nah, ini tadi ya, kalau ada merah-merah tadi di enter saja. Dia akan masuk ke screen TO for delivery. Kemudian kita on the next screen klik posting to save your transfer order. Nah, di sini kita posting. Ini sudah transfer ordernya sudah tercreate, ini nomornya ya. Kita coba catat nomor transfer ordernya. Artinya nanti diperlukan. Oke, kita lanjutkan ke step ke-7. Kita coba lihat dulu hasilnya. Ya, step 6 sudah hijau. Step ke-7 kita diminta untuk run bin status report ya. Biasa sepertinya tujuan run bin status report adalah untuk melihat storage bin mana yang bisa kita ambil barangnya kalau di sini. Nanti kita masuk ke run bin status report. Run bin status report. Kemudian enter 100 for San Diego warehouse and warehouse number STBN bintang user ID. Ya, nah warehouse numbernya 100, kemudian storage bin-nya STBN bintang user ID. Kemudian execute. Nah, di sini in the bin status report overview screen you should see the storage STBN 8 is filled. STBN 8. Nah, PRTR2 itu ada di STBN 8 ini. Jadi ini tujuannya adalah untuk kita mencari di mana kita menyimpan PRTR2. Nah, ternyata setelah kita run bin status reportnya, ternyata dia ada di STBN 8, tipenya 002, sectionnya 002. Click on your material to display the information one and check whether double keys or wood is stored in it. Kita coba lihat di sini. Di sini harus hanya ada 20 ya, di sini 20. Ya, PRTR2 ada 20 kuantitasnya. Baik, kita kembali lagi, kemudian lanjutkan ke confirm transfer order. Ya, di sini kan kita tadi sudah melihat ya, dia ada di storage bin nomor 8. Berarti kita ambil barangnya. Setelah barangnya diambil, maka kita lakukan proses confirm transfer order. Ya, kita masuk ke confirm transfer order. Kita masukkan TO number from previous test, kemudian warehouse numbernya 100. TO numbernya 5195, sudah betul ya, 5195 sudah otomatis. Kemudian warehouse numbernya 100, sudah otomatis ter-enter juga, kemudian enter. Kalau Anda lupa mencatat nomor TO-nya, Anda silakan gunakan menu ini ya, transfer order list of resident document. Setelah itu
review all the details to make sure you have correct quantity and storage bin. Di sini kuantitinya sudah betul, di sini ada 5, storage bin-nya juga betul ya. STBN 8, user ID. Kemudian kalau sudah posting. Transfer ordernya sudah terconfirm. Kita coba lihat hasil monitoringnya step 8. 8-nya sudah hijau ya, sudah betul berarti. Tapi step 11-nya dia otomatis hijau juga ya. Tapi kita coba nanti kerjakan step 11-nya. Oke, kita lanjutkan ke step ke-9 dulu, run bin status report ya. Kita coba run bin status reportnya lagi untuk melihat hasil setelah kita ambil barangnya. STBN bintang user ID. Nah, di PRTR 2994 kita coba klik. Di sini jadi tinggal 15 ya. Tadi 20, sekarang tinggal 15. Baik, kita lanjutkan untuk step 10, display material inventory value. Ini adalah untuk melihat jumlah barangnya ya. Display material inventory value, display warehouse stock. Kita pilih display warehouse stock. Kemudian ini sudah betul PRTR 2 user ID. Ini kita execute. Di sini totalnya dia FG00-nya 20 ya. Kita coba lihat di sini itu tidak 20 ya, 30.000 juga sama totalnya. Kemudian kita ship material, pengiriman barangnya. Kita menggunakan check outbound delivery. Change outbound delivery. Kemudian enter your outbound delivery number. Punya saya 81. Outbound delivery numbernya 81. Oke, seperti ini otomatis ya. Harusnya sudah betul. Berarti kita lanjutkan. Enter di sini. Nah, ini sudah betul masuk ke sini. PRTR 2 994 user ID saya. Kemudian in the outbound delivery, change overview screen, choose item overview tab. Item overview tab. Oke, sudah. And scroll to the right until you can see peak quantity column. Kita masukkan ke kanan, peak quantity kolomnya kita coba cari. Nah, di sini ada 5 ya, peak quantity kolomnya ada 5. As you can see the peak full amount to be delivered. Ya, ini ada 5 ya. Setelah itu kita pilih post good issue. Nah, ketika kita klik post good issue berarti ini sudah kita kirimkan barangnya, sudah diterima oleh customer. Kemudian display material inventory, kita masuk lagi ke display overview stock. Display stock overview. Ini sudah betul PRTR 2 user ID, kita execute. Oke, nah di sini jadi 15 ya, yang tadinya 20 sekarang jadi 15. Oke, sudah berkurang 5 karena barangnya sudah dikirim kepada pembeli. Kemudian yang terakhir kita coba lihat dari sisi nilainya ya. Kalau tadi dilihat dari sisi kuantitasnya ada 20, dari sisi nilai ya katanya dia harusnya tinggal 22.500. Kita masuk ke display warehouse stock. Ini langsung kita execute. 22.500 sudah sama ya dengan modulnya. Kuantitasnya 15. Kita coba lihat hasil monitoringnya. Di sini tidak berubah sepertinya. Sudah sama 100%. Sekian teman-teman untuk modul warehouse management 3. Ya, intinya di modul ini kita belajar bagaimana menyiapkan barang di pergudang untuk proses pengiriman kepada pelanggan yang membeli barang kepada kita. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di warehouse management keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.